Mantap, ini dia. Salah satu pemain keturunan yang diam-diam siap memperkuat timnas Indonesia. Bagaimanakah langkah PSSI ke depannya agar pemain ini segera berkostum timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Habiskan coach. Latihan berat ala Shin Tae-yong memakan korban. Kenapa ya kok bisa sampai seperti itu? Apakah Shin Tae-yong sengaja memberikan porsi latihan yang sangat berat agar para pemain semakin kuat? Berikut ulasannya. Ini gila. Pernyataan mengejutkan asisten coach Shin Tae-yong mengenai program naturalisasi yang dilakukan PSSI. Para kaum lokal Pride Auto semakin geram dengan pernyataan asisten Shin Tae-yong tersebut. Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Mantap, ini dia. Salah satu pemain keturunan yang diam-diam siap memperkuat timnas Indonesia. Bagaimanakah langkah PSSI ke depannya agar pemain ini segera berkostum timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Pemain Madura United berdarah Indonesia Belanda, Jordi Wehrman mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI, apakah tertarik membela timnas Indonesia? Secara lantang, pemain yang pernah berkarier bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Iya, awal musim ini kita ada kontak waktu pramusim. Mereka PSSI tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Wehrman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Mengutip dari channel YouTube Nusa Nugraha. Senin 2 Desember 2024, jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, lanjut gelandang pesepak bola 24 tahun ini. Jordi Wehrman mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada 2022. Sekadar diketahui PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Wehrman untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Ia diproyeksikan menjalani sumpah WNI bareng Sandy Walsh dan Jordi Amat. Namun Jordi Wehrman yang saat itu dalam proses perpindahan klub dari FC Luzern Swiss ke ADO Den Haag Belanda tidak menanggapi serius tawaran PSSI. Padahal jika saja Jordi Wehrman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi Wehrman sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Mungkin ada miskom beberapa tahun lalu. Saat PSSI menghubungi saya pertama kali, saya masih fokus ke periode transfer klub pindah klub. Saya juga berkomunikasi dengan pelatih Shin Tae-yong dan ditanyakan kesediaan membela timnas Indonesia. Lanjut pemain yang telah mengemas 1 assist di Liga 1 2024 hingga 2025 ini. Saat itu saya bilang saya terbuka untuk itu membela timnas Indonesia. Hanya saja PSSI kemungkinan berpikiran saya menolak tawaran mereka saat itu, sangka gelandang berambut gondrong. Meski kini berkarier di Indonesia, level permainan Jordi Wehrman belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi Wehrman cocok diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Jadi, apakah Shin Tae-yong akan mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi Jordi Wehrman berbarengan dengan Ole Romani? Jika iya, Jordi Wehrman diprediksi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Kehadiran gelandang bertinggi badan 180 cm ini praktis menguatkan lini tengah timnas Indonesia, baik dalam distribusi bola maupun menahan serangan lawan. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah pemain ini cocok bergabung dengan timnas Indonesia untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026? Agar kedalaman skuad timnas Indonesia semakin top, coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya.
Habiskan coach. Latihan berat ala Shin Tae-yong memakan korban. Kenapa ya kok bisa sampai seperti itu? Apakah Shin Tae-yong sengaja memberikan porsi latihan yang sangat berat agar para pemain semakin kuat? Berikut ulasannya. Latihan berat ala Shin Tae-yong membuat beberapa pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini sedang menjalani pemusatan latihan TC di Bali. TC kali ini merupakan persiapan timnas Indonesia menuju ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memanggil sebanyak 33 pemain pada kesempatan tersebut, namun belum semua pemain sudah bergabung. Sumaji selaku Ketua Badan Tim Nasional mengabarkan TC Timnas Indonesia sekarang diikuti 23 pemain. Yang hadir sampai dengan saat ini baru 23 pemain dikarenakan ada yang cedera dipulangkan dan juga ada yang belum dikasih izin sama klubnya. Sehingga dari total yang ada 23 pemain saat sekarang ini boleh dikatakan kondisinya sangat baik. Dan sekarang ini kondisi para pemain ini difokuskan pada kegiatan fisik dan juga mental, kata Sumarji. TC Timnas Indonesia di Bali telah dimulai sejak tanggal 28 November 2024. Seperti biasa, Shin Tae-yong memberikan latihan berat guna meningkatkan fisik para pemain. Langkah ini sekaligus membuat beberapa pemain mengalami cedera. Sejauh ini ada 3 pemain Timnas Indonesia yang tumbang dan harus dipulangkan. Mereka adalah Made Tito Bali United, Zaki Ashraf PSM, dan Arsa Ahmad Madura United. Ketika mereka datang sudah melihat kondisi para pemain. Pada intinya dari sisi fisik masih jauh ya. Jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong. Sehingga latihan pun 2 kali sehari latihan. Pagi latihan, sore latihan. Ya memang betul-betul anak-anak yang kirim ya memang harus siap meningkatkan kualitas dirinya, terutama bagaimana supaya dia siap untuk bisa fisiknya semakin bagus. Yang berikutnya ya dari kondisi yang ada saat itu juga karena mungkin di klub ini kan juga berbeda ya. Dikarenakan memang begitu masuk gabung dari klub juga ada yang mungkin sebelumnya cederanya belum beberapa parah ketika bergabung. Dikarenakan juga intensitas latihan juga cukup keras ya karena memang juga tadi kembali lagi peningkatan fisik maka mungkin juga ada yang cedera, ucap Sumarji. Sementara itu ASEAN Cup 2024 akan dimulai pada tanggal 8 Desember mendatang. Skuad Garuda nantinya harus bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Ini gila. Pernyataan mengejutkan asisten coach Shin Tae-yong mengenai program naturalisasi yang dilakukan PSSI. Para kaum lokal Pride Auto semakin geram dengan pernyataan asisten Shin Tae-yong tersebut. Simak baik-baik. Program naturalisasi tim nasional Timnas Indonesia sejauh ini masih menjadi perdebatan, ada yang pro dan banyak juga yang kontra. Lantas bagaimana menurut asisten pelatih Shin Tae-yong, Cho Byeong-guk menanggapi program naturalisasi tersebut? Menurut Cho Byeong-guk, program naturalisasi sejauh ini memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia. Hanya saja, ia pun merasa kekompakan perlu dijaga agar kualitas pasukan Garuda bisa semakin meningkat. Ya, PSSI terus mengencangkan program naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia dipanggil untuk membela tanah air. Namun, program naturalisasi sempat menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang kontra terkadang beranggapan program ini menihilkan pengembangan bakat pemain muda serta tak bisa membuat tim kompak. Cho Byeong-guk memandang program naturalisasi ini merupakan bagian dari proses transisi agar Timnas Indonesia lebih baik. Meski begitu, dia mengakui program ini terkadang mengganggu kekompakan dalam sebuah tim. Dalam hal ini ada beberapa bagian sulit di setiap pertandingan. Sebagai contoh, menurut saya saat ini tim berada dalam masa transisi karena pemain naturalisasi terus bergabung dengan tim. Ini tidak berarti kami berjalan dengan mantap sebagai sebuah tim, namun para pemain berubah setiap kali kami berkumpul, kata Cho Byeong-guk dilansir dari Best 11, Selasa 2 Desember 2024. Jadi ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Saya pikir para pemain bisa menjadi lebih baik jika mereka tetap bersama dalam waktu yang lama.
Saya pikir jika saatnya tiba ketika para pemain bersatu, mereka akan mampu tampil lebih baik dari sekarang, sambungnya. Cho Byeong-guk juga menilai program naturalisasi ini tak mengganggu proses pemain muda berkembang. Apalagi pelatih Shin Tae-yong sempat memangkas generasi demi mempercayakan para pemain muda. Cho Byeong-guk mengatakan program naturalisasi dan pengembangan bakat muda yang berjalan beriringan akan berdampak positif bagi timnas Indonesia. Dia meyakini skuad Garuda akan naik level dalam waktu dekat. Seperti yang saya katakan, menurut saya ini adalah masa transisi. Naturalisasi itu sudah terjadi sebelum saya datang, tetapi hal yang diciptakan pelatih sampai batas tertentu adalah perubahan generasi. Ketika saya datang ke tim ini, saya melihat para pemain muda berkembang pesat, ujar Cho Byeong-guk. Saya pikir pelatih melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dalam menciptakan tim. Dengan bergabungnya pemain naturalisasi kepada kami, saya yakin sepak bola Indonesia akan berkembang ke level berikutnya jika proses ini berjalan dengan baik, pungkasnya. Nah gini dong Pak. Kalau gini kan fans Garuda nggak jadi sedih dan khawatir. Diungkap langsung oleh Pak Sumarji bahwa akan ada pengganti dari 3 pemain abroad timnas Indonesia yang tak diizinkan oleh klubnya untuk mengikuti ASEAN Cup 2024. Kira-kira siapa ya gantinya? Temukan jawabannya dalam video ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan sedang mencari solusi untuk mengganti pemain-pemain dari klub luar negeri yang kemungkinan tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Justin Hubner dan Ivar Jenner yang mendapat panggilan dari pelatih Shin Tae-yong belum memberikan kepastian kehadiran hingga Sabtu 30 November 2024. Seperti Justin, sampai hari ini tidak ada kabar, kemungkinan tidak bisa bergabung. Lantas ada beberapa pemain seperti Ivar belum ada kabar sampai hari ini, ungkap Sumarji. BTN terus melakukan komunikasi intens dengan para pemain dan klub mereka. Namun beberapa pemain yang bermain di luar negeri telah mengindikasikan kesulitan mendapat izin dari klub mereka. Berkaitan dengan beberapa pemain yang sampai dengan hari ini belum bisa datang, ini akan coba berdiskusi dengan Coach Shin, kata Sumarji. Sumarji akan segera berdiskusi dengan Shin Tae-yong untuk membahas opsi pemanggilan pemain pengganti. Hal ini penting mengingat timnas Indonesia perlu melengkapi skuad 23 pemain untuk Piala AFF 2024. Dengan adanya pemain yang abroad tidak bisa datang, tentu kita diskusi apakah membawa skuad yang ada saat ini yang sudah dipanggil atau dengan memanggil pemain. Semua kembali ke Coach Shin karena yang mempunyai hak siapa-siapa yang dipanggil, jelasnya. Saat ini timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali sejak Kamis 28 November 2024 dengan 33 pemain yang dipanggil. Sebagian besar skuad dihuni pemain muda di bawah usia 22 tahun dari Liga 1. Piala AFF 2024 akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Keputusan final terkait komposisi skuad akan ditentukan setelah diskusi antara BTN dan Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Mengerikan. Diakui bukan menakui. Legenda Belanda ini peringatkan timnas Vietnam bahwa King Indo saat ini levelnya bukan lagi sebatas ASEAN. Apa ya yang menjadi alasan kuat legenda Belanda tersebut mengatakan seperti itu? Simak ulasan berikut ini. Legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit, memberi pujian untuk timnas Indonesia di Vietnam. Skuad Garuda dinilai bermain bagus akhir-akhir ini. Gullit ada di Ho Chi Minh, Vietnam dalam sebuah acara berbagi pengalaman pada pekan ini. Dia ditanya mengenai pendapat dan saran agar sepak bola Vietnam lebih maju. Jawaban Gullit membawa-bawa timnas Indonesia. Bersama Jepang dan Korea Selatan, tim Merah Putih dinilai bermain bagus. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tim asuhan Sintayong bahkan mempunyai peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia duduk di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Raihan angka Indonesia sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di posisi 4 hingga 6 klasemen. Sementara dengan Australia di posisi kedua, Indonesia cuma berjarak 1 poin. Dua tim teratas grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang sepertinya yang mengunci 1 tiket karena sudah unggul jauh dengan 16 poin. Akhir-akhir ini saya melihat Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang bermain sangat bagus. Vietnam membutuhkan kesempatan lebih banyak untuk bersaing dengan tim kuat di region. Terutama Anda membutuhkan kompetisi nasional yang benar-benar profesional dan serius untuk sepak bola Vietnam agar bisa berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan, kata Gullit seperti dikabarkan oleh Soha. Vietnam akan berlaga di Piala AFF 2024 atau sekarang bernama ASEAN Cup. Gullit mendoakan yang terbaik untuk tim asuhan Kim Sang-si. Vietnam ada di grup B bersama Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Saya doakan yang terbaik untuk pemain dan staf pelatih timnas Vietnam. Hal terpenting adalah disiplin dan konsentrasi. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Namun saya doakan timnas Vietnam akan bermain di turnamen yang akan datang, kata Gullit lagi. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho dikabarkan tengah diincar klub Jepang, FC Tokyo. Melalui sebuah akun Twitter, FC Tokyo dikabarkan mengincar pemain Persija sekaligus timnas Indonesia, Rizky Ridho. Akun yang dimaksud adalah FC Tokyo yang menabarkan bila klub asal ibu kota Jepang itu tengah memantau 3 pemain anyar. Ada 3 pemain yang menjadi kandidat yakni Rizky Ridho Persija, Sei Muroya Hannover 96, Timmy Thiele Energie Cottbus. FC Tokyo tertarik dengan pemain asal Indonesia, Rizky Ridho, tulis akun tersebut. Naruhito Muroya dari Hannover dan CF Timmy Thiele dari tim divisi 3 Jerman, Energie Cottbus. Sementara tujuan dari Muroya dan Thiele adalah untuk memperkuat skuad untuk musim depan. Tidak ada rencana pasti yang diungkapkan terkait Ridho, tambahnya. Tawaran berkarier di luar negeri adalah salah satu yang paling ditunggu untuk Rizky Ridho. Hal ini pernah ia katakan dalam sebuah podcast bahwa ia menunggu kesempatan untuk berkarier abroad. Akan tetapi klub peminat harus menghubungi Persija. Soal ketertarikan FC Tokyo tersebut belum bisa dipastikan karena dalam sumber berita pun menyatakan klub tersebut belum melakukan kontak terhadap Persija. Terlebih lagi, akun @Tokyon sering memuat cuitan yang hanya sebatas rumor saja. Seperti halnya pada 2021 lalu, di mana Elkan Bagot juga dirumorkan menuju FC Tokyo, tapi tidak pernah terjadi. Atau pada 2023, Justin Hubler dan Witan Sulaiman juga pernah dikaitkan dengan FC Tokyo, namun tidak terrealisasi. Bisa disimpulkan bila sumber dari rumor Rizky Ridho ke FC Tokyo tidak terpercaya reliable. Selain itu, rumor menuju Jepang ini juga bikin fans dan netizen khawatir karena pemain timnas Indonesia selalu gagal mendapat menit bermain reguler di J-League. Jangan sampai para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi klub itu sendiri. Hal ini bisa terlihat dari statistik para pemain Indonesia yang pernah di sana sejak Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, Pratama Arhan hingga yang terakhir Justin Hubner. Untuk Justin Hubner memang diakui pemilik klub Wolves bila sang pemain kurang mendapat menit bermain sehingga ia ditarik masa peminjamannya dari Cerezo Osaka. Sementara itu pelatih Persija Carlos Pena mengatakan Rizky Ridho masih fokus membela Macan Kemayoran. Bek berusia 22 tahun itu sangat menghormati kontrak di Persija. Soal ketertarikan dari klub Jepang itu saya tidak mau komentar, kata Carlos Pena kepada awak media termasuk bolasport.com selepas laga kontra Persik Kediri Minggu 1 Desember 2024. Dia sejauh ini komitmen bersama Persija. Dia selalu tampil baik bersama kami. Apalagi kini posisinya sedang sakit tapi dia tetap bermain, tambahnya.
Semoga saja ya guys Rizky Ridho bisa memikirkan lebih matang lagi berlabuh di klub mana yang bisa menjamin menit bermain untuk Rizky Ridho. Kalaupun FC Tokyo benar-benar tertarik untuk mendatangkan Rizky Ridho, semoga saja Rizky Ridho diberi menit bermain dan tidak memanfaatkan Rizky Ridho dengan status pemain timnas Indonesia yang bisa mendatangkan animo supporter Indonesia untuk kepentingan klub pribadi. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian setuju Rizky Ridho bermain di Liga Jepang? Kalau menurut admin sih lebih baik sekalian Rizky Ridho main di Eropa, khususnya di Belanda, agar kemampuannya semakin meningkat, apalagi di sana nanti bertemu dengan teman-temannya yang ada di timnas Indonesia. Daripada main di Liga Jepang, ujung-ujungnya nanti hanya dimanfaatkan sebagai penarik animo masyarakat Indonesia dan tidak diberikan menit bermain. Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Semuanya dibuat penasaran. Sudah nggak sabar lihat ya. Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan akan berikan kejutan spesial untuk fans Garuda saat bertandang di Australia Maret nanti. Kira-kira kejutan apa ya? Simak baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menyiapkan kejutan untuk laga kontra timnas Australia pada 20 Maret 2025. Ia berharap hal itu cukup untuk menghasilkan kemenangan. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 poin dari posisi kedua yakni Australia. Meski begitu, Marcelino Ferdinand dan kolega memiliki poin yang sama dengan timnas Arab Saudi dan timnas Bahrain. Kedua tim itu kalah selisih gol serta head-to-head dari timnas Indonesia dengan 4 pertandingan tersisa. Peluang timnas Indonesia untuk finish sebagai salah satu tim di 4 besar masih terbuka lebar. Diketahui 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sebab itu Shin mengatakan pertandingan melawan Australia sebagai laga yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Duel tersebut akan berlangsung di negeri kanguru. Shin mengatakan siap membuat kejutan untuk Australia. Pelatih asal Korea Selatan itu siap mengerahkan yang terbaik demi meraih kemenangan dan menjaga peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Nah, pada Maret tahun depan kami bertanding tandang melawan Australia. Selama pertandingan melawan Australia berakhir baik, pandangan kami akan ke posisi kedua, kata Shin dikutip dari kanal YouTube Iksam Hyung, Minggu 1 Desember 2024. Itu peringkat kedua kemungkinan lolos langsung ke Piala Dunia. Bukankah begitu? Pikirkan baik-baik, saya bisa mencobanya. Ibu pria berusia 54 tahun itu setelah bersua dengan Australia. Timnas Indonesia akan dihadapkan pada 2 laga kandang dan 1 pertandingan tandang. Ketiga pertandingan itu adalah melawan timnas Bahrain 25 Maret di Jakarta, timnas Cina 5 Juni 2025 di Jakarta, dan timnas Jepang 10 Juni 2025 di Tokyo. Namun sebelum itu, Shin terlebih dahulu akan mengawal timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen itu akan digelar dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024, 5 Januari 2025.